sebenarnya apa kewenangan seorang warga negara meminta ijazah asli seseorang yang itu merupakan haknya orang gitu loh? Nggak Itu, ada. Bang Angga, bagaimana menanggapi? Apakah Ya. ini adalah kriminalisasi? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kalaupun akhirnya ini memang sudah jadi proses hukum dan sudah dipenyidikan, kok lama betul ya? Kok lama betul? Nggak ditangkap-tangkap itu orang-orang. Menurut Bang Angga, pertanyaan besar seluruh publik, terutama subscriberku. Bang Bil, itu kenapa Ahmad Hozinuddin yang sering caci maki Pak Jokowi, yang sering hina-hina, dan dia sering berkelahi dengan pihak-pihak aparat yang lainnya, itu kenapa nggak bisa ditangkap? Yang pertama. Yang kedua, Egy Sujana dan juga Ibu Kurnia selalu mengatakan, kami ini advokat, kami ini punya hak imunitas, seharusnya kami yang melaporkan, kami tidak boleh dilapor. Jelaskan, Bang. Bahwa sebenarnya ijazah ini keributannya soal ditunjukkan atau tidak ditunjukkan. Aku mau nanya ke Bang Angga, Bang, apakah menunjukkan ijazah asli miliknya Pak Jokowi adalah perbuatan yang diwajibkan oleh negara karena dia pejabat atau mantan pejabat publik, atau ijazah ini sebenarnya ya itu kewenangan seorang Jokowi secara personal dan hak dia untuk tidak memperlihatkan itu, yang asli tentunya ya. Bagaimana menurut Abang? Ya, terima kasih Bang Bill. Ya. Salam. Ini adalah penampilan saya yang pertama bersama Bang Bill nih. Aduh, bangga Dan banget, merasa terima terhormat. kasih banyak. Iya, Jadi terima kasih atas semua yang sudah atensinya dan juga iya, jangan lupa iya. subscribe. Oke, jadi Eh, saya menjawab pertanyaan Bang Bill Iya. ya. Jadi Heeh. dari awal memang saya melihat ini sudah ada di setting. Iya. Settingannya adalah bagaimana bermain di ranah hukum, ya. Setelah itu, ya, eh, hukum dengan politik ini kan seperti koin. Oke. Jadi kadang berat di hukum, kadang Iya. ada di sisi koin. Nah, itu Iya. adalah hukum dan politik. Nah, sekarang yang dilakukan oleh Roy Suryo dan timnya, ya, Oke. adalah bermain, ya, seperti layaknya di daerah hukum, tapi Iya. menyasar terus ke ranah politik. Iya, Namanya terlihat sekali. adalah politik hukum. Oke. Nah, ini yang mereka sedang mainkan, ya, Iya. adalah politik hukum. Nah, ketika mereka melakukan politik hukum, mereka bermain di ranah hukum tapi menyasarnya ke politik. Nah, Oke. banyak sekali argumentasi-argumentasi yang dilepaskan oleh Roy Suryo yang asal-asalan, tidak mempunyai dasar hukum, tidak Oke. mempunyai fakta hukum, tapi dia ngomongin bla, bla Iya. aja dia ngomongin. Yang penting saya bisa membuat masyarakat, ya, yang masyarakat yang tadinya nggak ngerti tentang hukum, ya kan, Iya. menjadi seperti layaknya mengerti juga tentang hukum. Oke. Nah, ini yang dibuat oleh si Roy Suryo. Padahal apa yang dibilang Roy Suryo semuanya ngarang, Iya. semuanya bohong, Iya. kan? Ada satu ya tentang apa undang-undang keterbukaan publik. Iya. Nah, di undang-undang keterbukaan publik itu Heeh. ya apa di Undang-Undang Nomor 14 Iya, tahun 2008 ya. Yang itu 14 yang itu yang 2008. itu yang sering dipakai oleh Roy Suryo sebagai senjatanya untuk memastikan Pak Jokowi berkewajiban memperlihatkan ijazahnya karena berkaitan dengan pasal 18 itu. Nah, kita lihat di pasal 18. Oke. Pasal 18 bahasanya, ya saya coba bacakan sedikit ya. Di Ya. sini waktunya kan kita banyak ya. Ya, ya, kita nyantai ini. Nanti ya. Oke, kita lihat di pasal 18. Nah, di pasal 18 yang tidak termasuk dalam kategori informasi Ya. yang dikecualikan, ya. Ya. Informasi yang dikecualikan, ya, adalah A, putusan badan peradilan. Ya. Dan kedua, ketetapan dan putusan peraturan surat edaran bentuk kebijakan lain
ya Ya, kan, dan lain sebagainya atas pertimbangan dari penegak hukum. Nah, ya, itu kan bentuknya seperti putusan-putusan tadi, itu bukan ya, termasuk informasi, ya, ya, kategori informasi. ya, Kedua, surat perintah penghentian penyidikan. Jadi ya, surat perintah penghentian penyidikan boleh dipublikasikan. ya, Rencana pengeluaran tahun anggaran lembaga penegak hukum, ya, laporan keuangan lembaga penegak hukum, ya, kemudian laporan hasil pengembalian uang hasil korupsi, dan informasi lainnya. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan adalah pihak yang rahasianya diungkap dan diberikan persetujuan tertulis. ya, Nah, ya. ini kemudian yang lainnya, pengungkapan berkaitan dengan posisi seorang dalam jabatan Jabatan publik. publik, Nah, oke. ini yang sering dipakai kan, Oleh Roy Suryo, betul. bahwa bahwa ketika seseorang sudah mempunyai jabatan publik, ya kan, Ya, maka dia dikecualikan. ya, Tapi ya ada lanjutannya yang harus dia lakukan, ya, harus dia baca lagi. Pembukaan informasi yang dikecualikan sebagaimana dilakukan dengan meminta perizinan dari presiden. ya, oke. Oh. Itu di pasal berapanya tuh, Bang? Yang It- perizinan itu presiden? tetap di pasal 18. 18, oke, iya. Pasal 18 kan panjang di sini. Ya, 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 ya. Nah, jadi semua itu ya Ya, kita harus baca dulu awalnya di atasnya. ya, Informasi publik itu apa? ya, oke. Nah, informasi yang dikecualikan itu apa? Hmm, hmm, hmm. Itu harus diketahui juga. Ya, Jadi, ya, informasi yang dikecualikan pada pasal 17 ya, adalah setiap badan publik ya, wajib membuka akses bagi ya, setiap pemohon informasi publik. Nah, ya, si Roy Suryo ini kan adalah pemohon informasi publik, ya, ya kan? Dan betul. dia meminta seseorang untuk dibukakan informasinya. Ya, Ya. Nah, hmm, kalau dia langsung ya kan, akhirnya kayak gini. ya, Ketika dia langsung ya kan, dia ya, langsung ya kan dengan cara demo, dengan ini, ya, dengan itu, dengan ini, ya kan? Ini undang-undang dibuatnya supaya tidak jadi dispute antara ya, siapa? Antara orang yang dimintai ya, atau badan publik yang dimintai informasi ya, dengan si pemohon informasi. ya, Makanya ada lembaga yang namanya Komisi Informasi ya, Publik, di oke. mana seorang yang mau mencari informasi publik mencari informasinya dengan memohonkan ke komisi itu dulu. Ya, Setelah itu nanti hmm, dia memohon kepada badan publik, misalnya ya, Roy Suryo mencari ijazahnya Pak Jokowi, ya, asli atau enggak. Nah, harusnya dia meminta ke Komisi Informasi Publik. ya, Setelah itu Komisi Informasi Publik akan memanggil UGM. ya, Iya dong, UGM betul. kan, karena yang menerbitkan itu adalah UGM, UGM, ya, ya. Setelah itu memanggil Pak Jokowi, ya, ya, sebagai apa termohonnya. Si ya, Roy Suryo akan menjadi si termohon, ya, ya kan? Nah, nanti akan disidangkan di Komisi Informasi Publik. hmm, Kira-kira apa maksudnya, apa hmm, ininya, apa ya, itunya, ya kan? ya, Ya, ini yang tidak dilakukan oleh Roy Suryo ya, kemarin-kemarin itu, sehingga terjadi dispute. Nah, ya, ternyata ada udang di balik balik. bakwan. Ah, ini enak nih. Langsung dipertegas, Bang. Apa itu yang dimaksud dengan udang di balik bakwan itu? Itu enak sekali, apalagi kalau yang masih masih tidak terlalu hangus sih gorengannya. Silakan, silakan. Ini ini ya kan Heeh. adalah politik hukum yang tadi saya jelasin. Ya Ya, kan? oke. Dia pakai cara-cara hukum, ya kan? Ya, Tapi untuk hmm, menyanter politik, ya kan? ya, ya, Tujuannya adalah politik. Ternyata, ya, Roy Suryo merupakan bagian dari orang-orang yang mau memakzulkan Mas Gibran. Itu, ya. itu Faktanya kan dia lakukan adalah itu, betul. tujuannya. Itu udah udah Ya, udah kelihatan, ya kan? ya, 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 Ketika ketika dia mengundang ada orang-orang seperti Pak Kumis, ya, ya kan? Pak Kumis yang mau dicukur kumisnya ya, ya, sama ya, Bang Silver, ya ya, kan? ya, Nah, ya. ya, ya kan? Ternyata ngapain dia ikut-ikutan di pers conference, coba?
Iya, Ngapain sih Pak Kumis itu ikut-ikutan di press conference? betul betul. Ngapain Said Didur ikut-ikutan di press conference? Iya, Dia bukan jadi siapa-siapa. iya, Apa dia mau jadi saksi nanti? Ya kan iya. mungkin aja. Kalau saksi, ya kan? Kalau saksi, dia tidak boleh loh ada di dalam persidangan. Hmm, 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 Kalau misalnya nanti, ya kan, hmm. ketika nanti di persidangannya Pak Jokowi setelah mereka menjadi tersangka dan Iya, terdakwa dibawa ke persidangan, iya, ternyata si Said Didu, iya, terus si Kumis, ya kan, iya, siapa yang mau menjadi saksi ternyata ada di persidangan, iya. itu tidak boleh. Maka Oke. kalau misalnya ada di dalam persidangan, harus diusir dari ruang persidangan dan dia tidak boleh mendengarkan sidang. Tunggu Bang, boleh rasionalkan maksudnya Oke. kenapa orang-orang seperti mereka tidak bisa disidangkan? Maksudnya ini problem Ya, apa? Teknis beracara atau apa iya. ini? Jadi teknis beracara kalau seseorang mau jadi saksi, ya kan, dia Oke, tidak boleh mendengarkan kesaksian orang tidak. lain. Oke, betul. Jadi dia hanya yang dia lihat, Iya, hanya yang dia dengar, oke, ya itulah yang menjadi kesaksian. oke, Oke. Nah, oke. sekarang kita baru satu langkah Ya, di keterbukaan publik ya, ya, pasal apa Undang-Undang 14. ya, ya, Nah, betul. yang Sebelum kedua, sebelum lanjut Bang, sebelum lanjut oke, aku mau siap. tanya soal ini. Tadi kan yang apa ya, yang dipersoalkan oleh Roy Suryo itu kan hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi ijazahnya Pak Jokowi, miliknya Pak Jokowi yang mekanismenya lewat informasi publik tuh, Komisi Informasi Publik. eh Sekarang pertanyaannya adalah kan mereka mintanya langsung yang abang bilang tadi terjadi ya nggak nyambung lah istilahnya. Maksudku begini, kan undang-undang itu juga ternyata objeknya atau subjeknya di situ adalah badan publik gitu, ya kan? Jadi seperti UGM, nah atau ke KPU. Kalau mau lihat ijazahnya Pak Jokowi boleh lewat mana? Lewat KPU karena KPU pernah mengambil ijazahnya Pak Jokowi, walaupun itu dalam bentuk fotokopi dan kemudian dilegalisir, bukan ijazah aslinya. Nah, sekarang kan yang dituntut oleh Roy Suryo adalah ijazah aslinya gitu. Sebenarnya apa kewenangan seorang warga negara meminta ijazah asli seseorang yang itu merupakan haknya orang gitu loh? Nggak Itu ada, nggak ada gitu. Nah, nggak terus ada. kenapa kemudian itu jadi ke apa tuntutan mereka gitu kira-kira? Nggak ada. Ya, Jadi mereka tidak punya hak ya. untuk memaksa seseorang untuk mengeluarkan identitas diri. Heeh. Misalnya, kayak saya bukan bukan apa misalnya misalnya di jalan ya, di Ya, jalan, di jalan. Nah, ketika di jalan terjadi tabrakan. ya. Nah, kita minta SIM-nya. Mm-mm. Punya hak nggak kita? Kalau dia orang bukan polisi ya nggak berhak tentunya. Iya, Ya. nggak berhak. Jadi sama seperti itu. Kalau misalnya kita paksa orang yang nabrak itu untuk Mm. memperlihatkan SIM-nya atau SIM-nya kita tahan, salah nggak kita? Ya salah Salah. dong, betul. Iya dong. Mm. Sama seperti itu ketika Persoalannya Pak seseorang, Jokowi ini presiden loh, Bang, mantan iya, presiden. iya, Kenapa? apalagi. Oke. Jadi kalau misalnya si Pak Jokowi masih menjadi seorang presiden, Ya, ya, maka Roy Suryo meminta ke lembaga kepresidenan. ya. Oke. Lembaga presidenan. Nama badannya adalah Badan Eksekutif atau Oke. Lembaga Kepresidenan. Lewat Oke. mana? Lewat KIP lagi. Ini Oke. sebenarnya Roy Suryo lagi tidur ketika bikin undang-undang itu. Jadi dia nggak paham, ya kan? Saya udah tanya, Heeh. saya udah tanya ke Ya. beberapa orang yang ada di Heeh. KIP, ya kan? Heeh. Kebetulan ada beberapa senior-senior saya juga yang Ya. ada di KIP. Mm. Seseorang tidak boleh meminta langsung Ya. tuh, karena Heeh. yang dia minta harus ke badan, Ya. badan loh. Jadi Ya. si orang yang mau mau minta informasi itu Ya. memintanya harus ke badan, Ya. badan. Nah, misalnya Roy Suryo tadi ke UGM Ya. atau dia ke lembaga presidenan, misalnya Roy Suryo mau meminta ijazahnya Mas Gibran. Hmm. Gak bisa dia main asal ngomong, wah Mas Gibran geruduk segala macam di sana demo 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 untuk meminta ijazahnya Mas Gibran. Nggak bisa.
harus lewat badan. Nah, Pak Jokowi sekarang kan udah seorang, Ya. orang, Hmm. orangan, ya Betul. kan? Orang perorangan lebih nggak bisa lagi kalau orang perorangan minta KTP-nya dia Ya. atau apa, kecuali Hmm. orang itu memberikan. Hmm. Oke. Oh, kalau dia tidak memberikan, haknya dia. Ya. Haknya dia Oke. dong. Wah, kalau gitu Dokter Tifa ngomong, ini kan bukan ini semuanya hanya Ya. untuk memperlihatkan aja. Pak Ya. Jokowi tidak pernah memperlihatkan apa dasarnya. Apa dasarnya? Dia mau menyuruh Pak Jokowi untuk memperlihatkan dia bukan polisi, Ya. dia bukan hakim, dia bukan jaksa, ya kan? Oke. Ya, kalau misalnya dia bukan orang-orang atau aparat penegak hukum, ya, Hmm. dia meminta seseorang untuk memperlihatkan dokumen-dokumen rahasianya, Hmm. dan orang itu tidak memberikan, terus Hmm. masa dipaksa? Bang Angga, bagaimana menanggapi? Apakah Ya, ini adalah kriminalisasi? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, kalaupun akhirnya ini memang sudah jadi proses hukum dan sudah dipenyidikan, kok lama betul ya? Kok lama betul? Nggak ditangkap-tangkap itu orang-orang. Menurut Bang Angga? ya, jadi kita mulai dari awal dulu ya. Ya, Mereka selalu mengutarakan bahwa ini merupakan hasil penelitian. ya, Nah, sekarang yang namanya penelitian ya itu harus berdasarkan ISO ya, 27001. ya. Itu Oke. adalah standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Ya, Kalau kita mau menyelidiki atau ya. membuat penelitian ya Mm-mm. tentang forensik digital. Nah, ini Oke. kan sudah pernah dijelaskan, Bang Bang Bill juga sudah pernah Ya, waktu itu mendengarkan juga kan ya. ketika acaranya Pak Joshua ya. Iya, betul. Nah, jadi mereka tidak sesuai dengan ISO 27001. Iya, Nah, ya, di situ yang pertama. Yang kedua, ya, ketika hasil penelitiannya itu ya ya. harus berdasarkan ilmiah. Oke. Ada nggak tulisannya, Bang Bill? Ya, Pernah dan dipublikasi nggak tulisannya? betul. Ada nggak? Dari awal ya dia ngomong-ngomong sana sini, ngomong sana sini, ngomong sana sini, ada publikasi ilmiahnya nggak? Ya, Nggak ada. Publikasi ilmiahnya nggak ada sama sekali, ya kan? Mereka ngomong ini adalah penelitian, ya kan? Nah, yang ketiga, ya, kalau mereka mau meneliti, harus ada surat pengesahan penelitian. ya, Ada nggak ya. persetujuan penelitiannya? Nggak ada. Misalnya yang diteliti adalah ijazah Pak Jokowi, ya kan? Ya, Maka ya. dia harus meminta izin kepada Pak Jokowi, ya, Mm-mm. untuk membuat penelitian terhadap ijazahnya tersebut. Ada nggak? Ya, Coba tanya sama Roy Suryo. nggak Nah, Coba Om ada. Angga, tanya sama kalau Pak Om Rismon. Angga tanya, kalaupun ada, itu lembaga mana yang ngasihin izin penelitiannya? Nah, itu Hmm. yang keempat. Hmm. Yang keempat, ya kan? Yang Hmm. yang terakhir adalah lembaga mana yang membuat mereka seperti ahli Hmm. dan ya mengizinkan mereka untuk melakukan penelitian. Ya, Mereka oke. dari universitas mana? Apakah Roy Suryo dari ISI, Institut Seni, ya kan? Ahli telematika aja kan dari Hmm. Institut Seni. Apakah Ya, dari sana? Apakah apakah dari UNJ S3-nya S3-nya Roy Suryo? Apakah Tifa ya kan dari universitas apa tuh yang nggak jelas S3-nya ya. ya, Terus S2-nya memang dari UGM. Apakah dari UGM kan enggak ya ya. kan? Atau dari Yamaguchi atau bukan Yamaguchi ya, Ya, bikin Gucci ya, ya, dari Universitas bikin Gucci. ya, Nah, nggak ada. Jadi empat unsur itu tidak memenuhi kualifikasi untuk melakukan penelitian. ya, Dan ini polisi tahu. ya, Makanya mereka langsung dinaik sidik.
Apalagi ya mereka selalu memakai ya ini memakai eh, hak ingkar. Nah, Hmm. hak ingkar ini ya terdapat di pasal 175 Oke. KUHP ya, menyatakan bahwa terdakwa tidak wajib memberikan keterangan mengenai hal yang membuatnya dapat dipidana. Ini Oke. yang dilakukan dari awal. Yang dari Hmm. awal mereka kan ngomong, wah ini, wah saya nggak mau ngejawab itu, saya nggak mau Iya. jawab ini. Nah ini adalah hak ingkar yang Iya. sudah diajarkan oleh pengacara-pengacaranya. Apakah itu si Kozi Iya. Nudin, apakah Bang Egi, atau siapa. Mereka sudah diajarkan Hmm. bahwa kamu sudah mau jadi terdakwa, ingkari aja Hmm. semua. Iya, iya. Gitu dari Karena memang ada awal. nomenklatur itu, Bang ya. Terus Iya konsekuensinya ada. apa sebenarnya? Kalaupun Hah? mereka ingkar, konsekuensinya apa? Nah, jadi gini. Ya, Jadi, ya kan, ketika nanti proses ya, ya. ketika mereka pakai hak ingkar dari awal, Hmm. polisi kan sudah mendapatkan keterangan dari berbagai macam pihak, Ya. saksi-saksi, ya kan? Hmm. Karena yang jadi apa untuk keterangan terdakwa adalah satu hal. Hmm. Hmm. Satu alat bukti keterangan terdakwa. Tapi kadang-kadang suka dikejar Ya, oleh polisi. ya. Kamu harus ngaku, kamu harus ngaku, kamu harus ngaku. Nah, Hmm. padahal ya seorang terdakwa itu tidak diharuskan untuk mengaku. Oke. Tapi kalau dia sudah ngaku, sudah selesai dong. Ya. Udah gampang penyidikan. Hmm. Nah, dengan cara dia pakai hak ingkar dari awal Hmm. akan mempersulit penyidikan. Oke. Nah, nanti implikasinya adalah ketika jaksa ketika jaksa menuntut ya kan ada hal-hal yang meringankan. Misalnya dapat bekerja sama, dapat ini, nah Hmm. itu nggak ada Hmm. semua. Nah, Nggak ada semua ini yang gitu. dia lakukan. Yang Ya. dilakukan hak ingkar itu, balik lagi ke hak ingkar. Hak Oke. ingkar itu ya adalah hak yang dia pakai untuk mengelabui. Hmm. Ya, ngelabui siapa? Ngelabui jaksa, Hmm. ngelabui polisi, ngelabui hakim, ya kan? Supaya menjadi seperti abu-abu. Bang, Tapi, bang, tapi, tunggu. bentar, Tunggu. bentar. Oke, oke. Oh ya, saya Oke. selesaiin dulu apa? Enggak, sebentar, Oke, oke, sedikit aja. Jadi oke. dengan hak ingkar itulah sehingga penyelidikan kemarin itu termasuk agak terlambat gara-gara hak ingkar itu. Iya, Oh, jadi oke, mereka kan oke, memakai hak ingkar. Mereka oke, tidak mau menjawab, oke, ya kan? Mereka tidak mau menjawab apa yang dipertanyakan oleh pihak oke. kepolisian. Tapi Ya, kerugiannya kalau memakai hak ingkar, ya, ya, hakim ya. ya hanya akan membaca dari BAP dan keterangan di muka persidangan. Oke. Nah, Dan dianggap tidak kooperatif itu juga menjadi memberatkan, Bang ya. ya, Oh, dan oke, oke. juga ya ketika Oh, nanti ya hakim mm, kan akan membaca. iya, Kan hakim kan nggak semuanya ingat dengan semua saksi-saksi iya. segala macam. Dia akan baca BAP. Hmm, hmm, Nah, di dalam BAP-nya dia tidak menjelaskan hmm. hal-hal yang dikemukakan pada saat ini. Ya, Ya kan? oke. Sehingga hakim bisa aja lupa dengan keterangan-keterangan mereka. Ya, Ya kan? Karena betul. tidak dituliskan. Ya, Berbeda dengan ketika mereka memasukkan keterangan mereka ke dalam BAP. ya, Ya kan? Misalnya kata Roy Suryo, ijazahnya itu ya adalah begini begini begini. Skripsinya begini 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 begini. Ya, ya, tidak dituangkan di dalam BAP. oke. Nah, ketika nanti pemeriksaan hakim lagi, hakim kan mau memutuskan baca-baca lagi. Apa Ya, ya? Apa ya? Ya kan? hmm, Wah, ternyata nggak hmm, ada di dalam BAP-nya itu. Oh, ya, udah dicatat belum sama panitra keterangan dari para saksi terlapor, misalnya tersangka atau segala hmm, macam, ya kan? hmm, Ada nggak keterangannya? Nah, ternyata lupa nggak ada. Ah, ya, itu kan jadi mempersulit mereka. Makanya hmm, ya kata penasehat eh, ahli dari kepolisian ya ya, kan
yang rugi sebenarnya mereka ketika tidak memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya. Ya, Oh, oke. karena Heeh. hakim akan memutuskan, ya kan, Hmm. berdasarkan itu, keterangan-keterangan itu. Oke. Oke. Nah, gitu. Nah, Ba- terus lanjut lagi ya. Ya, ya, Nah, ya. kemudian kan ada juga bicarakan bahwa kalau misalnya ini si advokat misalnya, advokat dia punya hak Imunitas. imunitas. Oke, itu yang menjadi Nah, pertanyaan besar seluruh publik. Sebelum Abang lanjut menjelaskan itu, ah, pertanyaan besar seluruh publik, terutama subscriberku. Bang Bil, itu kenapa Ahmad Hozinuddin yang sering caci maki Pak Jokowi, yang sering hina-hina, dan dia sering berkelahi dengan pihak-pihak aparat yang lainnya? Itu kenapa nggak bisa ditangkap? Yang pertama. Yang kedua, Egy Sujana dan juga Ibu Kurnia selalu mengatakan, kami ini advokat, kami ini punya hak imunitas. Seharusnya kami yang melaporkan, kami tidak boleh dilapor. Jelaskan, Bang. ya, oke. Jadi gini, ini ada di dalam Undang-Undang Advokat nomor Oke, 18. oke, Ya, Undang-Undang nomor 18 tahun 2023. oke. Ya, pasal 16. Ya, Yang isinya adalah advokat tidak dapat dituntut baik perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dan profesinya dengan itikat baik ya. oke. Oke, kita garis bawahi dulu itu. Untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar pengadilan. Ya, Nah, yang jadi permasalahan ya, ya. apakah yang dilakukan oleh Kozinudin Hmm, ya Kozinudin, Bang Egy, mm-mm. terus dengan siapa Kurnia Kurnia. ya, ya adalah itikat baiknya ada nggak? Nah, Hmm, apakah ada itikat baik nggak? Nah, di dalam putusan MK nomor 26 ya tahun 2013, ya, MK menegaskan bahwa itikat baik ya menjadi batas kekebalan. Batas oke, kekebalannya dari itikat baik. oke. Ketika advokat ya berlaku untuk menjalankan tugasnya dengan itikat baik ya, Ya, itu misalnya dia menjalankan seperti misalnya kayak saya ya kan hmm, ngomong berdasarkan undang-undang nomor sekian bla 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 ya kan, ini orang-orang ini adalah orang-orang yang harus dihukum ya, ya, dihukum dengan pasal segini segini segini, hukumannya segini, ancamannya ya kan, hmm, tapi kita akan mengedepankan azas praduga tidak bersalah. oke, Nah, itu masih ada itikat baiknya. oke. Tapi kalau dia sudah menghina, Ya, mencemarkan nama baik, ya, atau menyebarkan informasi palsu, ya. maka kekebalannya itu tidak lagi berlaku. Bang, Nah, lebih spesifik terkait masalah ini. Abang bisa spill nggak? Itu kira-kira dengan tiga nama tadi kayak si Egy Sujana, Ahmad Khozinuddin, sorry, dan juga Ibu Kurnia. Abang bisa spill kira-kira di antara mereka itu ada nggak dari kisru ijazah palsu ini yang nampaknya mereka sudah masuk pada perbuatan yang tidak memiliki etikat baik sebagai advokat dan layak serta pantas dilaporkan dan kalau perlu dijebloskan ke penjara. iya. Apa Jadi apa yang bisa Abang gambarkan? Jadi ketika dia menyatakan ijazah itu, ya kan, Oke. adalah ijazah palsu, Oke. bukan menduga. Ya, Harusnya seorang kuasa hukum, ya kan, ya, dia ngomongnya adalah menduga ya. bahwa saya menduga ijazah itu adalah ijazah palsu. Oke. Bahasanya kayak gitu. Mm, Berarti dia dengan itikat baik baru menjustifikasi orang dengan hukum yang ada, Oke. bukan menjustifikasi orang dengan bahasa-bahasa yang tidak baik Mm-mm. ya, dan juga informasi yang palsu. Kalau ijazahnya asli gimana? Oke. Berarti bukan ijazah palsu dong. Nah, termasuk Ibu Kurnia dia Tuh, sering teriak Ibu Kurnia, itu itu yang Pak pertama. Jokowi penjahat, Jokowi Nah, pengkhianat, Jokowi PKI, Jokowi nah, zolim. itu Itu yang advokat. kedua, berarti dia Oke. menghina, Oke. menghina atau mencemarkan nama baik. Ya kan, Siapa yang sudah siapa yang tadi siapa yang tadi bisa menyebarkan laporkan? informasi palsu. Oke, Yang siapa yang bisa kedua laporkan mencemarkan mereka? nama baik. Ya. Siapa yang bisa laporkan mereka? Hah? Apakah Kalau harus bisa Pak Jokowi? dilaporkan kan
sudah mau jadi tersangka mereka. Oke, di luar itu kan cuma nama-nama seperti Kurnia dan Egy. Maksud saya di luar Pak Jokowi bisa nggak ada orang yang bisa melaporkan mereka dengan tindakan itu? Iya bisa, Oke. bisa. Jadi Oke. masyarakat umum yang mendengarkan ya Mm-mm. bisa melaporkan itu. Oke. Ya, Lanjut. jadi tapi kadang-kadang Mm-mm. harus dengan putusan dari Dewan Kehormatan. Oke. Nah, ini yang terkadang menjadi salah satu shield Oke. atau perlindungan dari mereka bahwa harus diputus dulu di Dewan Kehormatan Advokat, ya kan? Bahwa mereka menyatakan bahwa ada itikat tidak baik, ya, yang dilakukan oleh si orang-orang ini. Tapi ya zaman sekarang ya kalau misalnya alat-alat buktinya sudah terlihat Ya. secara jelas Ya. ya secara jelas dan vulgar dan sudah ditemukan beberapa saksi-saksi tersebut, kadang-kadang yang Ya. dilakukan oleh polisi langsung hajar. Ya. Ini yang kadang-kadang di tingkatan kami juga masih menjadi polemik. Apakah Ya. polisi bisa langsung terus terabas Ya. atau tidak? Ada pro dan kontra. Ada yang menyatakan harusnya diputuskan di Mahkamah Dewan Kehormatan dulu, Oke. baru bisa dipakai. Tapi kadang-kadang enggak. Dan beberapa dari teman-teman kami juga sudah masuk. Karena itu, itikat baik. Kalau dia tidak melakukan itikat baik, maka dia bisa saja dihukum. Ya. Itu Bang Oke. Bill. Dan tapi ada satu lagi. Ya. Ya. Di pasal 6, pasal 6. Ya. Pasal 6 nih yang memberatkan. Pasal 6, advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan, ya. Pasal 6. A, mengabaikan atau menelantarkan kliennya. Yang B, berbuat bertingkah laku tidak patuh terhadap rekan seprofesinya. Oke. Bersikap bertingkah laku bertutur kata atau menunjukkan sikap tidak hormat terhadap perundang-undangan dan pengadilan. Itu yang kemarin yang dilakukan naik-naik meja. Ya. 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 Naik-naik Ya. meja tuh. Betul. 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 Nah, terus berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban harkat dan martabat profesinya. Ya. Ini yang bisa diinikan. Nah, Oke. terus yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan perbuatan tercela. Ya, dan melanggar sumpah dan profesi jabatan. Nah, Ya. ini bisa dilakukan dikenakan tuntutan-tuntutan hukum Ya. secara langsung. Oke, baik Bang Ding, terima kasih banyak sekali lagi. Oke. Luar biasa. Salam hormat Bang Angga, sukses selalu, jaga kesehatan ya. Ya, Mudah-mudahan yang sehat penting walafiat. kalau Aku akan hubungi lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz